Pesan Padre Pio hari ini 16 Desember, kamu harus mengolah hati yang terbentuk dengan baik ini, dengan hati-hati dan tidak menyia-nyiakan apapun yang berguna untuk kebahagiaannya. Meskipun di setiap musim, yaitu di setiap usiamu, dapat dan harus melakukan ini, usiamu saat ini adalah yang paling cocok. Pesan Padre Pio pada malam hari ini mungkin bahasanya sulit ya dipahami. Itu juga masuk di dalam kumpulan surat-suratnya yang ketiga. Apa yang perlu kita pelajari di dalam pesan Padre Pio pada malam hari ini, khususnya bagaimana mengolah hati. Ya, di dalam surat-suratnya yang ketiga itu Padre Pio berbicara tentang mengolah hati atau pertumbuhan rohani maksudnya ya, bagaimana kita mengolah hati dalam konteks menghadapi tantangan, penderitaan, dan hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa mungkin membantu kita tentang bagaimana mengolah hati di sini dikatakan di setiap musim, di setiap usiamu ya. Terutama dalam bagaimana kita mengolah hati ini, penerimaan kehendak Tuhan. Nah, Padre Pio mau menekankan kepada kita bahwa hati itu perlu dilatih, diolah untuk menerima kehendak Tuhan. Bahkan mungkin ketika itu bertentangan dengan keinginan pribadi kita. Mengolah hati itu berarti kita belajar menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Di dalam salah satu suratnya itu ditegaskan, lakukanlah segala sesuatu dengan niat untuk menyenangkan Tuhan, bahkan jika itu memerlukan penderitaan. Ya, kalau dalam bahasa Bunda Teresa itu belum mencintai kalau kita belum sampai menderita dan menangis. Lalu bagaimana hal lain yang berkenaan dengan mengolah hati? Bagaimana kita menerima penderitaan itu sebagai sarana pemurnian hati? Di dalam surat-surat Padre Pio itu banyak sekali digambarkan tentang penderitaan itu sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk membersihkan hati kita dari egoisme dan dari dosa. Terutama nanti kalau dilihat ya di dalam bukunya bagian-bagian terakhir itu, bahkan Padre Pio mengatakan bagaimana memandang penderitaan itu sebagai suatu anugerah. Yang berikutnya bagaimana kita mengolah hati itu melalui doa. Kita sangat didorong oleh Padre Pio yang juga hidupnya penuh dengan doa, untuk kita terus memperdalam hidup doa. Nah, hati yang diolah melalui doa itu menjadi lebih sensitif terhadap kehadiran Tuhan dan lebih siap untuk menghadapi berbagai musim hidup. Ya, tadi disampaikan dalam setiap musim, dalam setiap usiamu. Hati yang tidak pernah berhenti berdoa adalah hati yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Itu juga di dalam surat-suratnya yang ketiga ya. Lalu berkaitan juga dengan mengolah hati itu kerendahan hati dan keheningan. Padre Pio mau mengingatkan kita pentingnya kerendahan hati dalam perjalanan rohani. Dan juga Padre Pio mau menyoroti bahwa di dalam keheningan hati manusia itu dapat mendengar suara Tuhan. Jadi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam suasana hiruk pikuk. Ya. Tapi dalam keheningan. Bagaimana kita masuk dalam keheningan? Masuklah dalam doa. Lalu bagaimana juga kita mengolah hati dengan kasih. Nah, kasih itu adalah puncak pengolahan hati, kata Padre Pio ya.
segala upaya kita dalam mengolah hati, pada akhirnya kita arahkan pada pertumbuhan di dalam kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan Padre Pio mengatakan kasih adalah tanda bahwa hati seseorang telah diolah dengan benar. Di dalam petikan suratnya dikatakan kasih adalah tanda paling jelas dan jiwa yang bersatu dengan Tuhan. Jadi demikianlah Padre Pio pada malam hari ini mengajak kita bagaimana kita belajar mengolah hati dalam segala musim, dalam setiap usia. Semoga pesan Padre Pio pada malam hari ini menginspirasi kita semua. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio,